Baik, apa kabar para pemirsa semuanya dari channel Belajar Inggris? Kali ini kita akan belajar tentang essential grammar, yaitu tentang modal auxiliary. Pastinya ketika kita belajar bahasa Inggris dalam merangkai kalimat ataupun dalam berbicara, kita sering sekali menggunakan kata bantu yang disebut dengan modal ya. Jadi modal di sini bukan berarti modal uang atau modal harta benda ya, tetapi modal dalam bahasa Inggris khususnya, yaitu kata bantu, kata kerja. Di mana modal auxiliaries dalam bahasa Inggris itu ada beberapa ya, bisa Anda amati di sini ada can, ada could, ada had better, ada may, ada might, ada must, ada ought to, ada shall, ada should, ada will, dan yang terakhir ada would. Baik, itu tadi berbagai macam jenis modal auxiliary. Ada berapa saudara-saudara? Mari kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ternyata ada 11 kosakata yang berupa auxiliary modal. Jadi, modal auxiliary itu biasanya ya digunakan untuk menyatakan sikap atau perasaan dari si penutur atau si pembicara. Modal auxiliary generally express speaker attitude or mood. Jadi, bagaimana seorang penutur atau pembicara itu mengungkapkan keinginannya dalam perkataannya itu menggunakan modal. Sebagai contoh, modal can express that speaker feels something is necessary. Modal digunakan oleh pembicaranya karena dia merasakan sesuatu yang is necessary, sangat penting atau sangat dibutuhkan. Hal-hal yang bersifat advisable, yaitu untuk memberikan advice, saran, ya, masukan. Hal-hal yang berbau permissible, hal-hal yang kaitannya dengan permintaan izin atau permisi begitu ya. Kemudian hal-hal yang bersifat possible, yang sesuatu yang bisa saja terjadi, kemungkinan terjadi. Nah, kemudian ada beberapa pembagiannya, yaitu modal yang berbentuk should, ought to, had better, would, will, shall, might, and can digunakan untuk memberikan advice. Apa itu saudara? Advice, saran. Atau bisa juga digunakan sebagai offers, sebagai penawaran. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah tindakan yang sifatnya memberi saran, ataupun itu sebuah tindakan yang menyatakan, menawarkan sesuatu pada orang lain, maka alangkah baiknya kita menggunakan modal-modal yang ada di sini ya. Dari should, ought to, had better, would, will, shall, may, dan can. Nah, coba kita lihat langsung pembagiannya ya. Dari yang pertama yaitu should, ought to, and had better. Kita lihat penggunaannya dari kata should dan ought to dulu ya. Jadi dua-duanya ini mempunyai arti yang sama ya. Have the same meaning. Di mana kedua-duanya ini adalah digunakan untuk mengekspresikan atau menyatakan hal-hal yang bersifat memberikan saran atau advisability. Ya, jadi ketika Anda ingin memberikan saran pada orang lain, maka modal yang paling tepat Anda gunakan adalah kata-kata yang di atas ini ya. Jadi ada kata should,
ought to, dan had better. Itu digunakan ketika Anda ingin memberikan saran. Kemudian ada di sini pengkastaan ya, atau sifat seberapa kuat saran yang Anda berikan itu ada diberikan kastanya ya. Jadi the meaning range in string from suggestion to statement about responsibility. Jadi dari yang paling saran yang paling biasa, kemudian meningkat lagi, agak mendesak, kemudian saran yang sangat mendesak ya. Had better is close to should and ought to, but had better is usually stronger. Nah, di sini dijelaskan bahwa kata had better ini mempunyai sifat memberikan saran yang paling kuat ya. Jadi kalau Anda memberikan saran yang berharap orang itu harus sangat menerimanya, Anda gunakan modal had better. Bagaimana dengan should dan ought to? Bisa, cuma dia sifatnya adalah lebih lemah daripada had better ya. Kemudian yang agak mendesak ought to, yang paling biasa adalah should. It often implies a warning of threat on possible bad sequence. Ya, had better atau yang paling kuat di sini digunakan untuk memberikan saran yang kuat atau seperti warning ya, sebuah peringatan terhadap threat, ancaman atau hal-hal yang bersifat memberikan konsekuensi buruk pada si orang yang Anda beri saran. Jadi ini kuat banget ya, Anda gunakan had better ini agak sedikit seperti orang memberikan warning gitu ya, kuat. Kita lihat contohnya biar lebih jelas ya. Should, seharusnya ya. Contohnya di sini. If you should do something, it is the best thing for you to do it. Because it is either good for you or it will help you. Anda menggunakan should ketika ada sesuatu yang best, yang bagus untuk kamu. Tetapi ini bisa juga hal yang sifat saran ini tidak yang harus dilaksanakan karena sifatnya hanya masukan saja, yang tidak terlalu maksa. Biasanya sifatnya saran ini adalah untuk hal-hal yang bagus atau hal-hal yang positif buat orang yang diberikan saran. Contoh ya, I should give up smoking. Atau bisa diganti dengan I-nya menjadi, kalau Anda memberikan warning pada orang lain, menjadi you. Ya. You should give up smoking. Anda berikan saran pada teman Anda yang biasa merokok, dan Anda merasa hal-hal yang bersifat dengan rokok itu adalah tidak baik. Dan Anda menganggap bahwa give up atau berhenti merokok itu adalah hal yang baik. Anda gunakan kata should. Tapi ini tidak yang memaksa, ya, hanya sebuah masukan suatu hal yang baik pada teman Anda. You should go to bed early if you are feeling tired. Kamu harus pergi atau harus beranjak tidur lebih awal jika kamu merasa lelah. Nah, ini juga sugesti yang sebuah masukan yang memberikan saran kebaikan pada orang lain, tapi sifatnya lemah, ya, tidak harus dilaksanakan. Anda beri saran apabila teman Anda itu sedang kelelahan, Anda berikan saran, di sana tidur aja, biar kamu tidak capek atau biar capekmu segera hilang. Ya, begitu ya. Ada should. Kemudian yang berikutnya adalah should dalam bentuk negatif, artinya jangan ya. Kalau tadi seharusnya, sekarang artinya jangan. Should not is used when it is the best thing for you to avoid something. Kebalikannya dari yang atas adalah hal-hal yang akan lebih baik jika tidak dilakukan untuk orang lain yang Anda beri saran. Karena ini berimplikasi pada suatu hal yang bad, ya, hal yang buruk. Contoh, they shouldn't worry so much, everything will be alright. Mereka seharusnya jangan terlalu cemas berlebihan, karena segala sesuatunya akan baik-baik saja. Anda perhatikan di sini should not disingkat dengan shouldn't ya. Dengan shouldn't ini artinya adalah tidak perlu terlalu khawatir. Itu saran pada orang untuk tidak melakukan sesuatu. Apa yang tidak diinginkan yaitu khawatir. Artinya itu jangan
terlalu dibesar-besarkan, biasa aja, karena segala sesuatunya akan lebih baik. They shouldn't come late. Mereka seharusnya tidak datang terlambat. Ya, itu artinya memberikan saran agar mereka yang dimaksud yang diberi saran ini untuk datang lebih awal sehingga mereka tidak terlambat. Okay. Don't say you should to go. Say you should go ya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah auxiliary, langsung diikuti kata kerja ya. Jadi tak usah tambahkan infinitif di depannya. Should is followed by an infinitive with to ya. Lihat, should itu adalah harus diikuti oleh infinitif tanpa menggunakan to. Kata murni ya, kata kerja murni bentuk pertama. Itu ya, jadi harus diingat-ingat kalau Anda menggunakan kata should, jangan ditambahi sesuatu di sebelum kata kerjanya ya. Oke. Kemudian modal berikutnya tadi ada should, ada ought to, ada had better. Sekarang kita ke ought to ya. Sifatnya lebih kuat daripada should ya, menengah. Use this model to say that you think someone should do something because it is good for them or will help them. Ini modal yang digunakan pada seseorang yang harusnya melakukan sesuatu karena ini bagus dan ini akan menolong mereka. Ya, hampir sama dengan yang should tadi, sebenarnya ini lebih kuat. Oke, contoh. The doctor told Dan he ought to exercise more. Pak dokter berkata pada si Dan, ya pasiennya ini namanya Dan, bahwa dia cowok ya ought to harus atau alangkah lebih baiknya untuk berolahraga lebih lagi. Mungkin karena si Dan ini kurang fit badannya, lemes, sakit-sakitan, sehingga disarankan itu tidak dengan should tapi dengan ought to karena agak-agak semi-semi agak lebih kuat ya. Biar nggak lemes, biar nggak sakit-sakitan, alangkah lebih baik kalau si Dan ini menambah lagi porsi olahraganya atau yang tadinya tidak olahraga menjadi berolahraga. Oke, contoh kedua. You ought to ask Eric. I'm sure he would help. Nah, kamu harus meminta Eric. Nah, kamu harus minta tolong pada si Eric itu maksudnya ya. I'm sure, saya yakin dia bisa membantumu. Nah, ini misal adalah ketika si kamu ini yang diberi saran ini sedang mengalami kesulitan, mungkin kesulitan keuangan ya, dan si pemberi saran meminta si yang diberi saran untuk meminta pada Eric, mungkin Eric itu orang kaya, temannya yang kaya, dia punya cukup uang dan dia baik hati, sehingga dia yakin bahwa dia akan membantu pada si kamu yang diberi saran. Dia menggunakan auto ya. Baik, keterangannya ini dari dalam kotak Anda lihat, auto is less common than should in written and spoken English ya. Jadi auto ini emang bisa atau artinya itu lebih kuat dari should, tapi less common, agak kurang lazim digunakan dalam bahasa Inggris daripada should ya, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam ucapan. Jadi sering-seringnya orang Inggris itu kalau ngomong kamu seharusnya itu tidak pakai auto tapi seringnya pakai should. Iya. Oke, itu keterangannya. Karena dia apa ya, bentuknya di tengah sih antara kuat dan lemah itu jadi kan tanggung mungkin ya, jadi jarang dipakai. Ini yang bentuk negatifnya tinggal menambahkan not, ought not atau disingkat oughtn't ya. Ought not is used when you think it's best someone not to do something. Balikannya tadi yang harus dilakukan, kalau yang positif, yang negatif tidak dilakukan. Contoh, she oughtn't drive, she's been drinking ya. Dia perempuan seharusnya tidak nyetir kalau dia itu sedang drinking ya. Maksud drinking di sini tidak hanya minum saja, tetapi dimaksudkan adalah mabuk atau dalam pengaruh minuman keras, alkohol dan sebagainya. Karena membahayakan, jadi jangan sekali-kali nyetir ya. Contoh berikutnya, he oughtn't bully then shouldn't ya. Tindakan bully adalah tindakan yang tidak bagus sehingga si orang ini menyarankan untuk tidak melakukannya. Nah, ini yang terakhir, saran yang kuat ya. Had better, especially in spoken language. Jadi sering-seringnya had better digunakan ketika spoken, ketika kita sedang ngomong, bicara.
Kalau written itu seringnya ya should tadi ya, sama auto. Use this model to say that you think someone should do something. Anda gunakan modal ini ketika kamu berpikir bahwa orang yang akan memberi kamu saran itu harus melakukan sesuatu karena ini sangat-sangat penting untuk dia agar dia bisa menghindari permasalahan apabila dia mendengar dari saran Anda. Contoh, you'd better ask your teacher for advice. Nah, kamu had better disingkat head-nya menjadi D saja, jadi disambung jadi you'd ya. You'd better, kamu lebih baik langsung minta Pak Guru atau Ibu Gurumu untuk meminta saran. Nah, ini mendesak karena mungkin si anak yang disuruh minta saran ini menghadapi permasalahannya. Sehingga alangkah lebih baik kalau dia harus segera meminta saran pada gurunya. Oke. It was starting to snow and we thought we had better to go home. Nah, ini cuaca di luar negeri ya, ada snow. Ini sudah mulai jatuh snow-nya, saljunya, dan kita berpikir harusnya kita segera pulang ya. Kalau di Indonesia gitu, mungkin sudah turun hujan badai lebat ya, jadi udah nggak ada pilihan lain, harus segera pulang. Nah, itu kita menggunakan had better ya, karena wajib sore-sore, nggak bisa tidak, harus segera. Don't say you better go home or you'd better to go home. Say you'd better go home. Ingat tadi bahwa kata modal itu harus diikuti langsung oleh infinitif tanpa menyelipkan kata to ini ya. Sama dengan yang should tadi juga. Jadi jangan to go, tapi langsung better go langsung. Modal yang berikutnya adalah berbentuk will, shall, dan would. Kalau tadi sifatnya untuk memberikan saran, coba kalau ini buat apa? Coba kita cek, ada will, ada shall, ada would. Will and shall generally used to express future tense. Biasanya digunakan untuk pola waktu masa depan. Akan kan? Ya, akan. Will, akan. Shall juga akan. Would bentuk past future-nya. Kata will yang pertama coba kita lihat. This is the most common way of expressing future time. Adalah hal yang paling sering ya, paling sering digunakan orang untuk mengekspresikan kejadian yang akan datang ya, future time. Will, baik itu spoken maupun itu written ya. When we speak English, ketika kita ngomong Inggris, we often use contraction of shorter forms. Biasanya kita menyingkat sesuatu kata. Nah, seperti tadi ya, you'd itu singkatan dari you had, nah itu namanya contraction. The short form of will is tanda petik atas LL. Nah, bentuk pendeknya adalah ini ya. Jadi you will itu you'll gitu ya. I will I'll ya. They will they'll gitu. Ya, menyingkat biasa orang. Somo senangnya menyingkat-nyingkat sesuatu ya. And the short form of will not is won't. Nah, tetapi kalau will not itu bukan will nt ya, tapi nyingkatnya WON tanda petik atas T. Nah, jadi bukan ingin yang dinegatifkan, tapi ini will atau akan yang dinegatifkan. Ya, biasanya kita karena will not maka will tanda petik n tanda petik t itu bukan ya, tapi bentuknya seperti ini, won't begini. Jangan salah ya. You usually use this in spoken English instead of will or will not. Biasanya kita gunakan ketika kita ngomong dalam bahasa Inggris untuk mewakili will atau will not. The main verb, kata kerja utamanya bisa berupa simple form atau progressive form. Bisa bentuk simple, verb pertama, atau progressive, ing ya, bisa boleh-boleh saja. Contoh, I will talk to them. Saya akan bicara pada mereka. Nah, modal ini digunakan untuk future time. Maka kegiatan ini belum terjadi saat dia bicara seperti ini, karena ini future, masa yang akan datang. Entah nanti, entah setelah dia ngomong ini, entah besok, entah tahun depan, dan sebagainya. We will have a break at 6 o'clock. Nah, ini disingkat ya. Ingat, hanya LL dan tanda petik di atasnya dari kata will-nya, kemudian subjeknya we menjadi will ya, will. Have, kita akan ada istirahat nanti jam 6. Kemudian he will menjadi he'll
kompresif itu tadi ya, construction itu tadi, sehingga menjadi bentuk pendek. Be arising, ya ingat, lihat ini ada be di sini karena apa? Karena ada progressive form, maka Anda menggunakan kata bantu be di depannya, later. Dia akan datang setelah itu. Don't worry, I won't break it. Nah, ini bentuk negatif atau will not dari kata will. Jangan khawatir, saya tidak akan merusaknya. Ya, itu cara menuliskannya untuk yang negatif. Oke. Don't say I will to talk to them. Say I will talk ya, sama seperti should ya di atas, tidak perlu menyisipkan kata to di antara model dengan kata kerja ya. Ingat, tidak usah kita sisipkan sesuatu di depan kata kerja bentuk pertama. Kalau tadi progresif boleh disisipkan be ya. Don't say I will to talk to them. Say I will talk ya. Jangan Anda katakan I will to talk. Saya akan bicara to pada mereka. Tidak usah ya. Tapi langsung saja I will talk. Saya akan bicara pada mereka. Will is followed by infinitive without to. Will karena will diikuti oleh infinitive tanpa to. Anda juga bisa menggunakan will untuk memberikan opini. Tadi kan untuk future time ya. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Maka sekarang Anda bisa juga untuk menyampaikan opini. Opini itu apa? Pendapat. Something in sentence that begin with I am sure ya. Biasanya diawali dengan kata-kata I'm sure, saya yakin, I think, menurut saya, I expect, saya harap, I suppose, saya berharap juga ya. I doubt, saya ragu-ragu gitu ya. Bisa menggunakan will. Kata-kata seperti yang tadi disebutkan biasanya ada mengandung unsur kemungkinan ya, probably, perhaps, certainly, dan sebagainya. Contoh, do you think Karta will pass her test? Nah, ini pertanyaannya tentang menebak-nebak sebuah kemungkinan ya, possibly. Artinya, apakah kamu yakin bahwa Carta akan lulus tes? Nah, ini opini kamu. Yes, I'm sure she will. Ini untuk menyatakan opini kamu bahwa dia bisa melewati si tes. Maka Anda menyebutkan kata ganti orang ketiganya dengan she, kemudian diikuti langsung oleh si dengan auxiliary will. Ya, saya yakin dia akan lulus tes itu maksudnya ya. I will see him again soon. Saya akan menengoknya atau ingin bertemunya lagi segera. Ya, kata I will di sini menunjukkan bahwa dia beropini bahwa dia akan segera menemui orang itu segera. They say it will probably snow tomorrow. Mereka berkata bahwa kemungkinan akan turun salju besok ya. Karena masih tebak-tebakan, maka mereka menggunakan will juga bisa ya. Diikuti kata kemungkinan yaitu probably. Perhaps, nah ini sama juga ya, mungkin thing will be better next week. Segala sesuatu akan menjadi lebih baik besok atau minggu depan. Ini sebuah harapan yang masih belum diketahui kebenarannya atau tidak. Nah, ya, maka Anda menggunakan will juga bisa. Model berikutnya adalah shall. In British English, you often use shall in question when making suggestion about what to do or when discussing what to do. Dalam bahasa Inggris, kamu biasanya menggunakan shall untuk sebuah questions atau pertanyaan. Ketika pertanyaan tersebut digunakan sebagai saran tentang sesuatu yang harus dilakukan atau tentang hal-hal yang sedang didiskusikan, apa yang akan dilakukan, rencana mau ngapain, apa yang harus dilakukan, itu biasanya Anda gunakan shall ya. Contoh, shall we go now? Ya, apakah kita harus pergi sekarang? Ini maksudnya adalah rembukan ya. Berembuk dulu apakah mau pergi atau enggak itu ya, pakai shall. What shall I tell Mike? Nah, ini rembukan juga. Kira-kira aku harus ngomong apa sama Mike? Ya, maka gunakanlah shall.
Informal British English you can sometimes hear I shall used to express future time. Kadang juga, kadang ya ini kadang ya, sometimes itu kadang, tidak selalu. Shall juga digunakan untuk mengekspresikan future time sama dengan will tadi ya. I shall to I shall try to persuade them. Ya, saya harus segera membujuknya. Tapi ini jarang sekali digunakan oleh orang American. Ya. Seringnya orang Britain. If you want to say you intend to do something, use will or shall. Jika kamu ingin mengatakan bahwa kamu bermaksud melakukan sesuatu, gunakanlah will atau shall. Dua-duanya boleh, pilih yang mana yang pas. You can emphasize the meaning of intention if you say the model louder than the surrounding words. Kamu dapat menekankan makna dari maksud tujuan kamu ngomongnya itu dengan cara mengeraskan kata di antara kata-kata yang lain yang kalian ucapkan. Contohnya cetak tebal ini ya. Shall is only used with the first person, I or we. Shall biasanya setelah I atau setelah we, first person ya. Dan less common, kurang lazim daripada will ya. Nah, will itu lebih lazim, lebih sering, lebih amannya pakai will aja ya. Tapi kadang-kadang bolehlah pakai ini untuk variasi. It is hardly ever used in American English. Jarang orang Amerika menggunakan shall ya. Seringnya ya will. Bingung sih mau milih-milih segalanya. Udahlah, paling benar will aja gitu. Contoh, this letter say they will definitely give us our money back. Untuk negatif, I shall not stay long. Jarangnya orang pakai shall. Oke, kata berikutnya adalah would. To express intention at the time past, you should. Untuk menunjukkan intention pada saat masa lampau ya. Jadi kalau tadi itu future time, ini sekarang past. Past itu masa lampau. Tapi maksudnya, bermaksud alias hal-hal yang mau dilaksanakan tapi dalam masa lampau. Ini contoh ya. I tried to explain, but nobody would listen. Nah, lihat kenapa kok Anda tahu ini past time? Coba Anda lihat tebak di mana ya, ini ya. Kata tried itu menunjukkan bahwa dulu itu loh saya pernah mencoba untuk menjelaskan, itu ceritanya kayak gitu ya. Tapi tak ada satupun yang mendengarkan. Tapi tak ada satupun yang mau atau akan mendengarkan. Ya, artinya adalah intention in the past ya. Kamu itu ada orang yang berniat mendengarkan, tapi di masa lampau. Ya, seperti itu. Use would if there are conditions controlling whether something will take place. Jadi Anda bisa menggunakan would untuk menunjukkan bahwa di sana itu ada kondisi yang mengontrol sesuatu yang sedang terjadi, ya, mengontrol atau mengendalikan. Ya, I would leave tomorrow if I had no money. Nah, jadi ini yang mengontrol tindakan pergi ini adalah jika punya uang. Saya akan pergi besok jika punya uang. Nah, jadi kemarin tuh jadi saya mau pergi sih, tapi gandeng karena saya nggak punya uang, jadi nggak jadi pergi gitu. Anda gunakan would ya, karena itu ada sebuah syarat untuk terjadinya tindakan leave ini ya. Karena mungkin nggak ada syarat yang bisa terpenuhi, artinya nggak punya uang, maka jadinya dia nggak pergi besok itu. Bisa jadi kayak gitu. Would is also used for polite offer and request. Ya, nah ini cukup jelas ya. Kata would untuk digunakan sebagai bentuk untuk lebih sopan sebuah permintaan atau request. Ya. Sebuah penawaran atau sebuah request. Ya. Ketika Anda menawarkan sesuatu, gunakan would. Ya, contoh, would you like a glass of hot tea? Misal ada seorang pramu saji di sebuah restoran ya, menggunakan kata would agar biar terkesan lebih sopan. Apakah Anda menginginkan segelas teh panas? Nah, boleh. Kemudian orang menggunakan would juga ketika dia meminta sesuatu. Would you mind repeating that?
Ini dia mungkin diajak ngomong tapi nggak dengar, sehingga dia takut yang ngomong dia nggak dengar ini, takut tersinggung, jadi dia menggunakan kata would ya, biar terkesan sopan. Mohon maaf, apakah bisa diulangi yang tadi itu, diucapkan kembali, mohon maaf karena saya kurang dengar gitu, kayak gitu bahasa Indonesianya. Anda gunakan would. Ya. Kemudian may and can. Apa ini may and can? Kalau tadi kan sudah sekian yang disebutkan, sekarang may and can ya. May and can are used to make offers, request, and to ask for permission ya. Untuk membuat sebuah penawaran, request, permintaan, dan sebuah permisi, minta izin. May equally polite as could. May dan could ini satu kesatuan ya, atau mirip-mirip sama sopannya. Jadi Anda boleh gunakan may, boleh juga could. Can is used informally, can itu digunakan secara tidak formal, biasa. Kemudian especially if the speaker is talking to someone he knows fairly well. Can digunakan secara tidak formal ya, santai. Khususnya adalah ketika si speaker atau si penutur pembicara berbicara pada seseorang yang dia sudah kenal dengan baik, misalnya dengan temannya, dengan saudaranya dan sebagainya, sudah akrab. And contoh, may I get you a glass of water? Can I give you hand? May ini lebih sopan, kalau can itu lebih informal. May I get you a glass of water? Misalkan saya mengambilkan Anda segelas air minum, nah sopannya. Kalau yang kedua, dapatkah saya menolongmu? Ini lebih santai. Baik, don't say can to give you a hand ya. Tapi langsung saja, can I give you a hand? Ya, sama sifatnya, tidak usah memerlukan kata bantu. To, ya, langsung saja. Both may and can followed by infinitive without to. Ya, semua modal followed by an infinitive. Langsung diikuti oleh kata kerja infinitif. Tidak usah memerlukan to. Baik.